Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Artati SPDI, guru SMP Negeri 15 Seluma, Kabupaten Seluma. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK YIN Curup, Bengkulu. Dalam kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Saya akan mempraktikkan video pembelajaran UKIN saya di kelas 9 SMP Negeri 15 Seluma dengan tema ketentuan penyembelihan hewan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yang mau menjawab pertanyaan dari kuis ini
membacakan kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini terlebih dahulu. Ada 4 kompetensi dasar di sini, nah. Yang pertama, menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. Yang ketiga, memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Terakhir, memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Nah, nanti kita peragakan bagaimana ya. Inilah kompetensi dasar kita hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ada 4 ya. Yang pertama, menjalankan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan hewan. Ya, apa saja nanti. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. Dan yang ketiga, memberikan komentar gambar ya seperti sebelumnya ya. Dan keempat, memahami dalil nahwi mengenai penyembelihan hewan. Ada dalil nanti, ada hadis ya. Kita lanjut. Ya. Sudah tahu judulnya tadi, ketentuan penyembelihan hewan. Sekarang kita masuk kepada pengertian penyembelihan terlebih dahulu. Apa pengertian penyembelihan di sini? Penyembelihan hewan adalah memutuskan jalan makan, ya, minum, napas, dan urat nadi pada leher hewan yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, itu. Jadi harus tajam alatnya. Kita lanjut. Ketentuan orang yang menyembelih. Nah, ada berapa di sini ya? Ada 4 ya. Yang pertama, coba Arsela baca. Ketentuan yang pertama. Penyembelih beragam Islam, penyembelih yang dilakukan oleh orang kafir, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maupun orang yang murtad keluar dari Islam, hukumnya tidak sah. Iya, tidak sah ya. Kalau menyembelihnya itu orang yang non muslim ya. Yang kedua, Ariel, baca Ariel yang kedua. Penyembelih dengan sengaja seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja untuk menyembelih. Iya, artinya seorang penyembelih itu harus sehat, harus sadar, kalau gila ya. Kalau orang gila jadi nanti penyembelih tidak sah. Yang nomor 3. Ini siapa namanya nak? Iya, Daniel. Menyembelih balik dan kapal tidak membeli orang yang belum balik dan orang yang akan tidak waras. Iya, yang orang gila tadi ya. Nah, jadi seorang penyembelih itu harus sudah balik, jangan anak-anak ya. Yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Artinya di sini seorang penyembelih itu sebelum memotong harus membaca basmalah terlebih dahulu ya. Disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali sebelum kita memotong. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa? Ya, kita lanjut ke B ya. Ketentuan hewan yang akan disembelih. Nah, ketentuannya yang pertama, hewan yang akan disembelih itu dalam keadaan masih hidup. Kalau sudah mati kan untuk apa disembelih lagi ya? Nah, itu masih hidup karena tidak sah hukumnya kalau menyembelih hewan itu yang sudah mati. Ini nomor 1. Ya, kalau bangkai kan boleh dimakan. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, ya, meskipun disembelih tetap haram.
yang apa namanya kita potong itu cepat matinya, ya, tidak terasa disiksa. Ya. Yang kedua, alat tersebut bukan terbuat dari kayu ataupun tulang. Jadi kalau tidak boleh. Yang ketiga, alat tersebut terbuat dari besi, baja atau bambu. Itu yang alat kita untuk menyembeli yang boleh kita pakai. Oke, sekarang masuk ke D. Ketentuan menyembeli. Nah, di sini ada berapa nak? Ada dua juga. Penyembelihan menjadi sah dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. Ada dua. Penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai dengan putus saluran makanan, pernapasan dan dua urat lehernya. Jadi kalau ada satu yang putus, tapi itu mati ya, rusak. Ya. Kedua, pada waktu penyembelihan hewan harus memastikan bahwa sudah memotong tenggorokan, saluran makanan dan urat leher. Ya, itu. Baik, di sini saya dipahami. Ya, alhamdulillah. Apalagi yang laki-laki ini nak harus tahu betul ini cara memotong hewan ya. Ini tata cara penyembelihan hewan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi bahwa ada tata cara penyembelihan hewan dibagi menjadi berapa sini? Ada 7 lah ya. 7 ada tadi. Yang pertama menyiapkan lubang penampung darah. Nah, sebelum kita memotong itu kita siapkan dulu lubang supaya nanti waktu memotong lehernya pas di atas lubang tersebut ya. Dan yang kedua, hewan diarahkan ke kiblat. Nah, diarahkan ke kiblat terlebih dahulu. Yang ketiga, kaki hewan diikat supaya dia tidak merotak kemana-mana ya. Keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah. Ya, tadi udah jelas ya. Yang selanjutnya, berniat menyembelih ya. Yang selanjutnya membaca soal tadi seperti yang katakan tadi. Dan yang D, mengarahkan pisau ke leher hewan. Ya, inilah tata cara kita kalau mau menyembelih hewan. Ya, ada secara tradisional. Sekarang kita lihat secara mekanik terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Nah, kalau ini menggunakan mesin, ya. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Nah, kalau nggak ada hewannya, motong apa, gitu kan? Ya, harus disiapkan dulu. Nah, yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Ini udah jelas ya. Yang B, membaca pas seperti tadi sama ya. Yang E, memasukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Jadi bisa kalian lihat di penyembelihan hewan. Apa di sini bunyinya nak? Coba Mary baca Mary. Dari terbiasa berperilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. Terbiasa berperilaku menyayangi sesama makhluk Allah sebagai implementasi pemaham ajaran penyembelihan hewan. Terbiasa melaksanakan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Iya, disesuaikan dengan syariat. Ada gambar ya. Mas? Nah, sekarang kita masuk ke gambar. Gambar terlebih dahulu. Lihat tayangan gambar di depan. Ya, silakan tulis komentar di bukunya masing-masing atau di kertasnya masing-masing. Nanti silakan kalian menjelaskan komentarnya masing-masing. Hewan yang halal, yang mana hewan yang haram, yang mana pemotongan secara mekanik dan yang mana pemotongan secara tradisional. Ya? Silakan. Tuh, gambarnya. Dan ini, dan komentar ini, Ibu pindah
Ada ini? Lanjut ke gambar yang lain. Ah. Ada dua. Sudah? Sudah, ibu kembalikan lagi ke gambar selanjutnya tadi. Nah. Kan ini ada bedanya ini nah. Ini dipotong dengan pisau kan? Ini dipotong dengan ya, satu-satu nah. Siapa yang mau nomor satu? Apa saja yang hewan yang halal dimakan? Ya, Leona. Halal dikarenakan bisa disembelih dan disembelih secara tradisional. Iya, bagus. Apa lagi? Ada nak? Ya. Komen kamu tuh yang mana? Yang halal apa yang haram? Babi adalah hewan yang diharamkan menurut syariat Islam. Bagus. Yang lainnya, komennya ada? Ali apa komennya? Tentang gambar ini. Pas ya? Nah, kalau pas, Ibu jelaskan kembali ya. Nah, ini ada beberapa gambar di bawah. Maksudnya tidak boleh kita konsumsi. Nah ya. Selanjutnya, kata lagi. Kambing halal dimakan, ikan halal dimakan. Yang di sebelahnya apa ini? Komodo sama gajah. Itu haram untuk kita makan. Terus yang selanjutnya ular. Ular hukumnya haram. Yang di sebelahnya halal. Gambar apa itu nak? Iya. Jerapah. Kijang itu. Kijang ya. Terus ini ada dua macam penyembelihan. Nah, mana yang dikatakan penyembelihan mekanik dan mana yang tradisional? Nah, yang sebelah ayam ini secara mekanik dan yang secara tradisional maka pisau biasa yang dilakukan oleh tangan manusia. Cara penyembelihan tadi sudah jelas kan? Harus ada niat, orang bilang di atas lubang itu sana diperhatikan sekali. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu. Kalau misalnya hewan buruan itu boleh tidak kita makan? Nah, itu boleh kita makan, nah, asalkan disembelih ya, kan dipotong. Ke dalil. Nah, ini dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. Ayat 3 di sini artinya diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi haram kan? Yang terkecil, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk ya. Dan yang ditekan binatang buas. Kecuali yang tempat kamu sembelih. Nah, ini artinya syariat Islam sangat menganjurkan kita memakan hewan itu harus disembelih terlebih dahulu dengan mengikut nama. Betul ya? Ini hadisnya, ayatnya. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dari Anas ya, radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih, agak hitam tangan dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan santannya ya. Bagus ya santannya. Maksudnya dengan membaca laras. Ya, dari jelas sekali inilah dasar kita menyembelih hewan. Sebelum Ibu masuk ke kesimpulan, kalau ada pertanyaan silakan.
hewan yang halal. Inilah kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada tugas mandiri, nah ya. Ini pertemuan kita minggu depan kita bahas, ya. Silakan kalian kerjakan latihannya ada di lembar RKPD. Ya. Ada pilihan ada di situ 10. Silakan dikerjakan. Oke, paham ya? Baiklah, untuk materi kita hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.